Bab 7. Menyesallah Tuhan, menyesallah. Kebanyakan orang Kristen percaya bahwa satu-satunya perbedaan antara perjanjian lama dan baru adalah satu halaman kosong dalam Alkitab. Mereka nggak ngerti bahwa penetapan perjanjian baru membuat perbedaan sangat besar dalam cara segala sesuatunya bekerja, termasuk berdoa. Dalam Kejadian 18, Allah mengunjungi Abraham dan menjanjikan beberapa berkat luar biasa kepada dia. Kemudian Allah memberitahu Abraham bahwa ia berencana mengirim 2 malaikatnya ke sana untuk mengintai. Sodom dan Gomora sedang berada di ambang penghukuman. Berdiri di hadapan Tuhan, Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Kejadian 18 ayat 23-25. Abraham sangat berani berbicara kepada Tuhan seperti ini. "Tidakkah kau lebih baik daripada ini? Tidakkah kau memiliki integritas lebih besar? Apakah kau benar-benar mau melakukan sesuatu seburuk itu? Sungguh tidak benar. Ini jelas bukan cara yang baik bagi kita untuk berdoa." Perjanjian yang berbeda. Abraham selamat dari ini karena ini adalah perjanjian yang berbeda dan Yesus belum menebus kita. Namun salah bagi orang percaya perjanjian baru untuk memohon kepada Tuhan dengan cara ini. Tuhan marah kepada dosa di dalam perjanjian lama, maka tidak apa-apa Abraham melakukan ini. Namun menerapkan contoh perjanjian lama ini pada kita sekarang dengan mengatakan Tuhan marah jika bangsa kita tidak bertobat, Ia akan menghukum kita. Sungguh tidak benar. Ya, Ia menghukum Sodom dan Gomora. Tapi tidak, Tuhan tidak akan melakukan hal yang sama sekarang. Banyak orang mengatakan serangan teroris 11 September adalah penghukuman Tuhan bagi Amerika atas banyaknya dosa bangsa ini. Tuhan memberi kita peringatan, jika kita tidak bertobat, maka Ia akan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lebih banyak lagi. Tidak, Ia tidak akan melakukannya. Di zaman Sodom dan Gomora, murka Tuhan terhadap dosa belum terpuaskan. Jadi Ia menghukum mereka dan melakukan hal-hal serupa di dalam perjanjian lama. Namun Yesus Kristus telah membuat perbedaan yang sangat besar. Sekarang kita berada dalam perjanjian baru dan kemarahan Tuhan terhadap dosa sudah diredakan. Berbaliklah dari murkamu yang dahsyat, oh Tuhan. Abraham bertindak sebagai penengah. Penengah berdiri di tengah dan berusaha mendamaikan dua pihak berlawanan yang marah dan saling berselisih. Tuhan itu kudus, tapi manusia tidak kudus. Karena ini pengadilan Allah perlu dijalankan. Di bawah perjanjian lama, Tuhan berhak melepaskan murkanya. Untuk menunjukkan belas kasihan, Tuhan harus memiliki para pendoa syafaat seperti Abraham yang berdoa, "Berbaliklah dari murkamu yang dahsyat, oh Tuhan." Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan Maha Kuasa mau mempertimbangkan permintaan seperti ini. Tapi Tuhan mengasihi Abraham dan memiliki perjanjian dengan dia. Tuhan tidak menghormati dan memberkatinya karena ia layak. 2 kali Abraham sengaja membiarkan laki-laki lain mengambil istrinya dan nyaris melakukan perzinahan dengan istrinya hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Seandainya ia berbuat seperti itu zaman sekarang, kita akan menganggap dia bajingan. Meskipun Abraham membuat berbagai kesalahan serius, Tuhan telah memberikan janjinya kepadanya dan ia menghormati janji itu. Abraham bertanya, "Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora? Apakah engkau tetap akan menghancurkan seluruh kota?" Tuhan menjawab, "Tidak, jika ada 50 orang benar di sana, aku tidak akan melakukannya. Bagaimana kalau 40?
30, 20, kalau ada 20 orang benar di sana, aku tidak akan melakukannya. Bagaimana kalau 10? Abraham akhirnya bernegosiasi dengan Tuhan sampai 10 orang dan berhenti di sana. Namun ternyata Lot adalah satu-satunya orang benar yang hidup di seluruh Sodom dan Gomora. Jadi Tuhan melanjutkan dan memusnahkan mereka semua kecuali keluarga dekat Lot. Tapi dalam prosesnya, ia secara supernatural meresponi doa syafaat Abraham. Menyingkirlah dari jalanku. Musa melakukan hal yang sama, Keluaran 32 ayat 9-14. Dengan murka Tuhan menyatakan, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, ayat 10-nya. Pada dasarnya Tuhan berkata, Musa menyingkirlah dari jalanku. Biarkanlah aku supaya aku bisa memusnahkan semua orang ini dan aku akan memulai lagi dari awal dan memakaimu untuk menjadi bangsa yang benar-benar baru. Ada beberapa hal yang dahsyat di sini. Tuhan memberitahu Musa, biarkanlah aku supaya aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Dengar samar-samar Tuhan menyatakan, Musa, kau memiliki kuasa bersamaku. Jika kau memohon belas kasihan, aku akan menahan diri, melepaskan murkaku. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Keluaran 32 ayat 11-12. Tuhan menyesal. Musa berkata kepada Tuhan, menyesallah, sungguh berani. Apa Anda tahu apa yang bahkan lebih menakjubkan? Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Keluaran 32 ayat 14. Orang yang biasa saja mengatakan Tuhan menyesallah. Tidakkah kau sadar bahwa bangsa Mesir akan mendengar apa yang terjadi dan berkata, Tuhan sanggup membebaskan mereka keluar dari Mesir, tapi ia tidak bisa membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, ia terlalu lemah. Ini tidak akan kelihatan bagus dalam resumemu, Tuhan. Menyesallah. Dan Tuhan menyesal. Para pendoa syafaat sekarang ini berpendapat, itulah yang sedang kita lakukan. Kita berdoa, oh Tuhan, menyesallah karena murka-Mu. Jangan timpakan penghukuman-Mu atas negara kami. Mereka mengajarkan bahwa Tuhan marah karena dosa di dalam hidup kita, dan Ia siap untuk menghakimi bangsa kita. Mereka percaya Tuhan tidak akan menyembuhkan seseorang sebelum ia bersujud di tanah atau bertobat, atau seorang pendoa syafaat memohon belas kasihan. Pada dasarnya mereka mengatakan, Anda harus menghampiri Tuhan, sepertinya ia galak, tidak menyenangkan. Sahabat yang tidur dalam Lukas 11 ayat 5-8 yang enggan meminjamkan 3 ketul roti untuk tamu Anda pada tengah malam, jangan ganggu aku marah padamu. Kau belum mencariku supaya kau layak mendapatkan sesuatu. Jadi karena Tuhan cenderung tidak menjawab, Anda pun harus mengemis, memohon dan memaksa Dia sampai Ia mencurahkan roh-Nya. Itu benar-benar sikap yang salah dalam doa. Sedikit banyak setiap orang telah dipengaruhi oleh pandangan yang keliru ini. Berdoa dengan sikap yang bermusuhan, menuntut membenarkan diri di hadapan Tuhan sepenuhnya, menyerang Dia. Mengapa? Anda tidak sedang mempercayai Kristus atau mempercayai apa yang sudah Ia lakukan. Pemberontakan dihakimi. Korah, Datan, dan Abiram secara terbuka menantang otoritas Musa. Akhirnya Musa berseru dengan marah, jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami apa yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan.
Tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka serta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dalam dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Bilangan 16 ayat 28-30. Sungguh suatu ujian. Seketika itu terbelahlah tanah dan menelan Korah, Datan, dan Abiram, dan semua orang pengikut mereka, keluarga mereka, dan segala harta milik mereka, dan kemudian menutupi mereka. Semua orang yang ada di sana berlarian ngeri. Namun keesokan harinya semua orang Israel berkumpul, marah kepada Musa. Mereka menuduh dia, "Kau telah membunuh umat Tuhan." Saat mereka mengkritik Musa, kemuliaan Tuhan muncul dalam awan di atas kemah pertemuan itu. Musa melihatnya dan memberitahu Harun. Tuhan marah. Sekali lagi Tuhan memerintahkan Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Bilangan 16 ayat 41-45. Musa menyuruh Harun untuk mengambil perbaraan dan membubuhkan api ke dalamnya. Ukupan menggambarkan wangi-wangian dari doa yang naik di hadapan Tuhan. "Berlarilah ke tengah-tengah jemaah ini dan berdirilah di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, maka tulah itu akan berhenti." Ketika Harun berlari ke tengah jemaah dan melewati orang-orang mati, ia akhirnya berdiri di depan tulah tersebut. Ketika tiba di perbaraan yang dipegang Harun, tulah itu pun berhenti. Murka Tuhan mereda dan orang Israel selebihnya selamat. Bilangan 16 ayat 46-50. Saya benar-benar pernah mendengar orang-orang memakai ayat ini untuk mengkhotbahkan, murka Tuhan dicurahkan dan kehancuran telah dimulai. Jika kita sebagai pendoa syafaat seperti Abraham dan Musa mau berdiri dan berdoa, "Berbaliklah dari murkamu yang dahsyat," kita bisa menghentikan Tuhan menimpakan penghukumannya dan menyelamatkan bangsa ini. Pada dasarnya itulah yang diajarkan dan disebut doa. Itu benar-benar salah.